Polisi ini kan eksekutif, pembantu presiden. Kita serahkan saja hak prerogatif presiden untuk menentukan siapa Kapolri. Tidak perlu lagi pakai fit and proper test. Karena fit proper test oleh orang banyak, ini akan membuat Polri terbelenggu dengan kepentingan orang banyak yang tanda tangan meloloskan dia dalam fit and proper test. Dulu pernah jadi mayat hidup, sekarang hidup lagi. Pernah mayat, hidup lagi nih. Sementara yang bertahun-tahun menjaga ininya, karena kebetulan dia jauh dari api, jauh dari panas, tidak keras. Ini polisi ada dari Sabang sampai Merauke, bro. Jangan cuma yang itu aja yang mendapat peluang dan kesempatan hebat. Kapolri yang sempat saya bantu dulu, terasa sekali nampak seperti terbebani dengan hal itu. Memang tidak secara langsung tersurat, tetapi cukup dengan kode mata aja jelas urusan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Dan tamu saya memang keren cadas ya. Irjen Pol Purnawirawan Napoleon Bonaparte. Cuma ada dua Napoleon di dunia ini. Satu dari Perancis dan satu dari Indonesia. Pasti Napoleon yang Perancis niru nama Napoleon di sini. Jadi saya panggilnya apa? Kanda, Bang, Jenderal. Saya sekarang ini banyak dipanggil orang Napo. Oh, lebih singkat. Bukan begitu. Kalau Napo itu kurang ajar kita dengan senior. Ya. Oke, saya panggil Bang Napo ya. Siap. Oke, Bang. Rupanya Polri ini berlari duluan dalam hal reformasi Polri. Dia bentuk tim transformasi reformasi Polri. Ini sorry ya, bukan menghina institusi Abang. Gimana kita mau mentransformasi? Reformasinya aja belum ada konsepnya. Iya. Transformasi itu kan berarti transform, berubah. Iya, mengubah. Jangan-jangan reformasi yang mau diubah. Iya. Jadi kita terpaksa berbagi mic ini. Nah itu dulu yang ingin saya komentari. Silakan Bang Napo kasih tanggapan soal tim transformasi reformasi Polri. Silakan. Terima kasih Bang Refli. Jadi apa yang terjadi itu dengan skep tanggal 17 September kalau nggak salah, itu dapat diartikan dua hal. Ya. Yang pertama, mungkin itu adalah langkah Polri betul 17 September skepnya. Untuk menyiapkan konsep. Apabila nanti ditanya, pasti Polri diminta untuk memberikan pandangannya dalam rencana Presiden membentuk tim reformasi Polri itu. Sehingga Polri harus siap mendahului untuk menyiapkan apa sih poin-poinnya. Di awal dilakukan mulai tanggal 17, nah tim ini akan berkonsultasi, menginventaris segala data, kebutuhan, keperluan, kekurangan, supaya nanti apa yang disampaikannya kepada tim reformasi kepolisian yang dibentuk Presiden bisa memberikan masukan yang komprehensif sesuai dengan tatanan, tanpa juga mengabaikan keinginan bangsa kita, rakyat kita dari peristiwa-peristiwa yang kemarin terjadi. Kemudian yang kedua, bicara soal transformasi, berbeda memang dengan reformasi. Ya. Ini transformasi reformasi. Iya. Kalau transformasi Polri kan masih masuk akal. Ini transformasi reformasi. Hal itu dapat juga dipahami sebagai upaya mungkin dari Polri untuk melakukan pembenahan secepat-cepatnya supaya memperbaiki
hal-hal yang dirasakan perlu diperbaiki oleh masyarakat. Hmm. Jadi transformasi dulu supaya dalam reformasinya nanti itu tidak terlalu Kaget. beresiko menerima dampak-dampak yang dirasakan akan merugikan. Hmm. Jadi itu dua hal itu yang kemungkinan dilakukan, tentunya yang paling tahu Polri lah hari ini. Mana yang lebih tepat di antara dua opsi itu, atau ada opsi yang lain, saya kurang paham, tetapi kemungkinan dari dua itu salah satu. Oke. Jadi Kando lah saya bisa tanya kan Kanda ini berpengalaman pensiunan Polri. Pastinya kan paling tidak sempat punya perbandingan dengan negara lain dan lain sebagainya. Yeah. Saya mau mengajukan, karena ini kita berbagi langsung 3 pertanyaan. Yeah. Pertama, tim transformasi reformasi ini terdiri dari 52 orang. Mulai dari jenderal bintang 4 sampai kombes kalau tidak salah ya. Dan semua struktur Polri ada di situ. Yeah. Struktur puncak, Kapolri, Wakapolri, kemudian ada Komjen di situ beberapa. Kemudian sampai jabatan-jabatan di bawahnya, Irjen, kemudian Brigjen, Kombes juga ada. Itu satu hal. Padahal kita bicara mereka adalah part of the problem atau part of solution. Itu kan juga masalah kan? Yeah. Bagaimana kita misalnya kalau misalnya part of problemnya di mereka, bagaimana kemudian mereka kemudian menyerahkan konsep reformasi polisi itu satu hal, pertanyaan etisnya kan. Dan yang kedua, kalau kita bicara mengenai reformasi Polri, itu gradasinya lebar sekali. Ada yang sampai mengatakan fungsi-fungsi Polri itu ya harusnya dibagi. Perlindungan dan pengayoman, kemudian dan penegakan hukum itu hal yang berbeda. Kita mungkin butuh polisi yang sophisticated kalau terkait dengan high crimes gitu ya. Terkait dengan transnational crime misalnya. Tapi kalau cuma nganter nenek nyebrang jalan, kan tidak perlu sophisticated ya kan? Tidak perlu lulusan Glasgow University ya kan? Nah karena itu kemudian orang mengatakan ya bisa dimasukkan ke pemerintah lokal, daerah. Bisa di Kemendagri separuh, yang Brimob itu mungkin masukkan saja di Kementerian Pertahanan dan Keamanan, ya kan? Kemudian yang penegakan hukum itu masuk Department of Justice atau Ministry of Justice, ya mungkin gabungan dari Jaksa Agung dan juga ada Kementerian Hukum di situ. Jadi itu yang kita dengar. Nah sekarang konsep Kando sendiri seperti apa? Silakan. Terima kasih Bang Repli. Sebenarnya Polri itu sudah lama sekali melakukan studi banding ke berbagai negara untuk melihat perbandingan sistem kepolisian. Sampai hari ini kita melihat ada 3 bentuk. Di dunia barat itu, terutama di Amerika, sistem polisinya represif. Dikenal dengan istilah dar der dor. Ini sangat berbeda dengan sistem pemolisian yang bersumber dari Inggris. Dengan istilah community policing. Kita istilah ada Bobby dan segala macam. Kemudian kultur Asia sempat tahun-tahun 2000-an itu kita melakukan survei dengan melihat sistem pemolisian dari Jepang. Dengan istilah Chusaiso. Dan sebagainya, yang lebih mirip kepada sistem pemolisian Inggris melakukan democratic policing. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah satu di antara 3 tipe pemolisian itu tepat untuk difotokopi kemudian diterapkan di Indonesia? Ternyata survei melihat bahwa itu pun tidak tepat. Karena rupanya sistem pemolisian itu seharusnya disesuaikan dengan kultur dan subkultur yang ada berlaku di suatu bangsa. Karena kultur kita ini berbeda dengan barat, timur maupun utara, sehingga harus dibuat satu sistem pemolisian yang memang cocok diimplementasikan kepada kita. Which is tidak melihat dari ketiga sistem di luar tadi, tapi
memang pemikir-pemikir yang ada di bangsa ini harus menerapkan apa sesuai dengan kehendak keinginan rakyat. Polisi itu ambigu sebetulnya. Kalau secara universal ada satu hal yang universal berlaku. Tugas polisi itu adalah to serve and protect. Ya. To serve, melayani, melindungi, sudah termaktub sebetulnya dalam undang-undang kepolisian dengan tugas pertama melayani, melindungi, mengayomi. Itu tuh to serve and to protect people right. To protect-nya ada dalam tugas Polri kedua, menjaga keamanan, ketertiban masyarakat. Problemnya kemudian muncul dalam tugas Polri yang ketiga, yaitu penegakan hukum. Survei hampir tiap tahun di Polri mengatakan bahwa permasalahan pengaduan masyarakat yang terjadi di Polri itu 80% dilahirkan dari tugas sebagai penegakan hukum tadi. Polisi mengecewakan pelapor, polisi berlebihan dalam menangani terlapor, dianggap tidak adil, kemudian ada upaya paksa dan sebagainya. Termasuk istilah kalau kehilangan ayam malah ngelapor menjadi kehilangan kambing. Sebenarnya ini sudah disadari oleh Polri bahwa penyebab permasalahan-permasalahan komplain-komplain kepada Polri itu sebagian besar didapat dari tugas dan peran Polri sebagai penegakan hukum. Karena siapa yang tidak senang mendapat pelayanan, perlindungan, penjagaan kamtipmas? Wajar sekali. Tapi dalam penegakan hukum, kadang-kadang kita melakukan tugas dengan baik saja, pengalaman kami sendiri masih mendapatkan komplain dengan berbagai komentarnya. Dua tugas yang saling ambigu ini sebenarnya kita survei juga di luar, lihat. Contoh di Amerika, itu polisi di bawah itu lebih berat lebih banyak melakukan tugas-tugas pelayanan dan serve tadi. Tugas-tugas penegakan hukum itu kita tahu di sistem Amerika lebih banyak dilakukan oleh FBI. Suatu federal bureau yang berdiri sendiri, tapi khusus untuk menangani kasus-kasus federal. Di NYPD atau segala macam, itu juga ada fungsi penegakan hukum, tetapi tidak terlalu menonjol. Karena mungkin juga tingkat kriminalitasnya lebih rendah. Dan tidak ada kasus defamation, laporan pencemaran nama baik. Nah, ada di situ. Inilah tugas-tugas para pembuat undang-undang sebetulnya. Jadi begitu. Dalam membuat undang-undang itu, tolong ya juga dilihat bagaimana kultur dan subkultur yang ada di kita di sini, gitu ya. Contoh, ya kita paham keliling dari barat ke timur itu ada hal-hal tertentu yang secara umum dalam KUHP merupakan tidak pidana, tapi di satu sisi itu merupakan budaya lokal. Terjadi itu, ada itu budaya lokal. Apakah ini bisa diberlakukan antara satu daerah dengan satu daerah lain? Kalau memang ternyata budaya lokal ini betul-betul murni dan tidak dimaksudkan unsur sebagai kriminal. Kemudian kalau kita melihat rencana ke depan, kita sebaiknya melihat bahwa perubahan atau reformasi polisi ini perlu menerima masukan dari berbagai unsur. Unsur para penegak hukum lain. Kenapa saya bilang penegak hukum yang lain? Kita tahu di Republik ini penegak hukum itu macam-macam, Pak. Bahkan di setiap kementerian itu ada istilah PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Tapi apa yang saya pernah alami, lihat bahwa minim sekali kinerja dari PPNS untuk sampai ke pengadilan. Contohnya, ya kita paham karena ada mungkin kepentingan-kepentingan. Nah ini bagaimana cara stimulansi PPNS supaya juga aktif sehingga bisa membongkar penyelewengan-penyelewengan yang menjurus ke pidana yang terjadi di lingkungannya masing-masing. Karena apa? Kita budaya ewo pakai ewo tinggi.
Mungkin Polri pun pekewo kalau harus membongkar suatu kriminalitas yang terjadi di suatu institusi negara. Hmm. Oh, jangan main-main tuh. Atau di dalam institusi Polri sendiri misalnya, Apalagi sendiri, masa mau menelajangi diri sendiri? kasus Sambo misalnya. Contohnya, walaupun itu Sambo kasar udah kasat mata tak bisa di apa lagi. Itu, Pak Refli. Jadi perlu menerima masukan dari berbagai unsur, dari akademisi juga perlu bagaimana para pemikir melihat. Dari Polri juga perlu didengar pendapatnya, maunya bagaimana, sebagusnya bagaimana. Tetapi dalam hal ini, satu hal yang ingin saya tekankan, apa yang dialami sendiri. Selama ini Polri dalam hal penegakan hukum, terutama bisa saya katakan terbelenggu dengan berbagai kepentingan. Oke. Iya. Penyebabnya? Iya, penyebabnya Ya kepentingan tadi. Tapi maksudnya apa? Contohnya. Terkait dengan statement saya yang lalu. Caranya sebetulnya ada jalan pintas. Apa? Polisi ini kan eksekutif. Pembantu presiden. Ya. Kita serahkan saja hak prerogatif presiden untuk menentukan siapa Kapolri. Oke. Tidak perlu lagi pakai apa fit and proper test. Karena fit proper test oleh orang banyak, ini akan membuat Polri terbelenggu dengan kepentingan orang banyak yang tanda tangan meloloskan dia dalam fit and proper test. Sudahlah, Polri sebagai pembantu presiden hanya tunduk dan loyal tegak lurus kepada presiden saja. Jelas itu. Presiden sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara. Ya. Jangan lagi ada kepentingan ini, kepentingan itu. Kalau Polri ditaruh di bawah Kementerian A, nanti kalau ada apa-apa di Kementerian A itu, polisi jadi sungkan-menyungkan lagi. Udah internal gak mau mengakui kesalahannya, terbelenggu juga di situ. Di bawah kementerian ini, di bawah kementerian ini. Kurangi pihak-pihak yang akan bisa membuat polisi terbelenggu. Itu poin saya. Dan kita lihat dalam pemilihan seperti yang saya bilang dulu, Polri ini tergantung bagaimana pemimpinnya. Kalau pemimpinnya A, ya A. Ke kiri, ke kiri. Kenapa? Kami dididik, dilatih untuk loyal dan patuh kepada pimpinan. Tegak lurus Kapolri. Nah, kira-kira begitu. Jadi untuk penentuan Kapolri, biarkan itu hak prerogatif presiden saja. Kita terima. Kalau polisinya salah dipimpin oleh Kapolri A, ya pertanyakan kepada presiden untuk mengganti dan sebagainya. Misalnya, jangan ini dalam perjalanannya saya perhatikan Kapolri yang sempat saya bantu dulu, terasa sekali nampak seperti terbebani dengan hal itu. Memang tidak secara langsung tersurat ini, tetapi cukup dengan kode mata aja jelas urusan itu. Oh, enggak. Jadi mudah-mudahan ini bisa mendapat suatu pencerahan kita, sistemnya begitu. Kalau Polri itu intinya tegak lurus kok ke atas. Apa perintahnya? Cuman kalau nggak ada perintahnya bingung polisi. Mau sini salah, ke situ salah. Nah, sehingga perlu pemimpin yang betul-betul capable, jelas, bertanggung jawab. Salah bilang salah, benar bilang salah. Begitu, Bang. Oke, ada hal yang menarik ya. Ini karena saya orang hukum tata negara, jadi ini komplement saja. Saya setuju tuh dengan apa yang dikatakan Bang Napo ya, Anda Napo. Jadi memang kita kan harus bedakan dalam sistem presidensial itu, presiden itu the head of government dan the head of state. Jadi kepala pemerintah dan kepala negara. Polisi itu adalah alat negara, bukan alat pemerintah. Betul. Karena itu nggak cocok David and proper test langsung ke DPR. Karena DPR itu dalam rangka fungsi government. Jadi government, maka kemudian dia harus check and balance di sana. Tapi sebagai kepala negara, dia kayak the king atau the queen. Memang masalahnya kita nggak ada raja dan ratu, tetapi memang orang ketika dia sebagai kepala negara, ya dia harus bertindak bijaksana ya. Karena sudah kita percayakan ya udahlah, ya kan? Itu saya setuju. Jadi mudah-mudahan dijelaskan ini. Jadi
ada urusan yang merupakan dia sebagai alat negara, ada urusan sebagai bagian dari pemerintah. Ya. Seperti KPU. Hmm. KPU itu sebenarnya bagian dari pemerintahan, Ya. bukan bagian dari urusan bernegara dalam pengertian sebagai kepala negara, tapi ini pemerintahan sehari-hari. Salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan pemilu. Itu satu sisi. Tapi sisi lain begini, Kanda. Ini saya belum mendengar Napoleonnya kalau begini. Masih normatif ya kan? Gini, kalau kita bicara mengenai DPR kemarin, yang kemarin ya, kita setuju lah tanpa fit and proper test, serahkan pada Prabowo, selesai dan Prabowo bisa bikin perpu kalau nggak mau undang-undang perubahan undang-undang Polri. Tapi kan ini kan seperti simbiosis mutualisme juga. Di satu sisi memang DPR itu membelenggu, tapi DPR juga alat perlindungan bagi pimpinan polisi, pimpinan kepolisian. Ini mohon maaf, kita buka misalnya kasus KM 50. Oke? Kasus ijazah palsu. Kasus apa lagi? Coba lihat. Kasus macam-macam kasus yang kasus besar. Kanjuruhan misalnya. Kan DPR tidak menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan sedikit kode dari kekuasaan, lalu kemudian kode itu ada di Polri, maka legislator pun nggak berani apa-apa juga. Jadi bayangkan manusia mati, banyak ratusan, 6 mati, tapi kemudian tidak ada yang namanya sebuah proses pengawasan yang betul-betul memang ingin membela apa yang terjadi itu. Silakan. Iya Bang. Jadi menurut saya para politisi pun nampaknya dalam hal ini juga terbelenggu. Dalam memberikan check and balance-nya kepada Polri. Nah, kita lihat di satu sisi beliau juga adalah wakil rakyat. Tapi juga paham sekali keberadaannya di legislatif juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polisi partai. Itu saya rasakan teman-teman di DPR juga punya beban itu. Kalau tidak ada petunjuk arahnya untuk bereaksi, mungkin mereka juga sungkan untuk bereaksi terhadap kasus-kasus yang terjadi misalnya. Untuk melakukan check and balance terhadap Polri, mungkin tindakannya terlalu eksesif, terlalu brutal dan sebagainya, atau mungkin terlalu lemah dan sebagainya. Jadi hal itulah, maka tadi saya bilang sebaiknya Polri itu dilepaskan dari kepentingan atau politik. Legislasi cukup kepada eksekutif saja, pemimpin eksekutif. Tapi Polri itu betul-betul tegak lurus di bawah eksekutif. Bukan pemimpin eksekutif, kepala negara. Sebagai kepala negara. Legislatif nih. Iya. Jadi begitu, ada saling canggung, saling ewuh-pekewuh juga. Sehingga tadi seperti yang Bang Refli bilang, legislator pun kadang-kadang semangat mengomentari satu hal, mengkoreksi satu hal. Tetapi satu hal juga sepertinya keep silent. Kenapa? Ya itu kita pahami. Jadi sebenarnya bukan hanya Polri yang perlu direformasi kok. Peristiwa kemarin 25-28 itu kita lihat juga banyak komentar publik yang melihat siapa yang bikin masalah, siapa yang mesti direformasi. Ya reformasi itu perubahan. Perubahan adalah suatu hal yang sunatullah, itu suatu hal yang wajib dilakukan. Perkembangan peradaban juga selalu berubah dari masa ke masa. Siapa yang stuck, diam saja berarti dia tidak mau perubahan. Kan kita sudah belajar ilmunya agent of change. Agen perubahan. Bukan hanya manusia, tapi organisasi juga harus mengikuti perubahan peradaban yang ada. Tapi merubah juga bukan cuma satu. Kalau cuma Polri tok yang dirubah, bagaimana dengan yang lain tidak berubah? Wah, terseok-seok juga Polri. Polri tidak akan tampil seperti yang diharapkan oleh masyarakat, oleh bangsa, oleh negara. Jadi bareng-bareng, ayo di sono yang sering-sering bikin masalah, ya, apalagi yang saya dengar, saya mual betul melihat yang joget-joget di TV itu, pamer-pamer kekayaan. Orang kaya betul itu menyembunyikan kekayaannya,
bukan pamer-pameran. Hmm. Ini membuat masyarakat teriris hatinya, dilampiaskanlah tanggal 25 dan 28. Sangat menyedihkan. Dan apalagi kemarin kita lihat eksesnya anak buah yang sudah kerja setengah mati segala macam. Tiap hari saya makan malam sini ketemu dengan anak buah di warung. Cerita, waduh Pak, kami sehari cuma dapat sekian ini. Itu Pak, suruhan teman-teman kena lempar juga. Kenapa kau tidak bertindak? Begini salah, begitu salah. Jadi kami cenderung mengamankan diri. Padahal protap sudah ada, protap 1 tahun 2010 tuh. Pertahanan Mako. Itu jelas. Itu perintah undang-undang, laksanakan. Itu harus. Iya, Kando, memang kalau kita lihat dari mana harus memulai, maka tidak gampang ya. Kalau kita bicara reformasi Polri, nanti kita akan bilang, wah reformasi dulu dong. Legislatif, DPR, partai politik, dan lain sebagainya. Tapi karena fokus kita ini reformasi Polri, ya kan? Maka kira-kira ya, mungkin Anda bisa punya 5 lah untuk akhir dari conversation kita ini. Kira-kira 5 step, 5 langkah, 5 kunci atau 5 konsep dalam perubahan Polri ke depan. Apa saja yang sesungguhnya harus direformasi. Kalau harus menyinggung kekuasaan puncak ya silahkan juga. 5 aja. 5. Biar ada patokan bagi masyarakat bahwa 5 itulah yang sangat prioritas di Polri kalau kita bicara reformasi. Atau jangan-jangan Anda bilang nggak ada yang prioritas sesungguhnya. Jalankan aja undang-undang. Oke, silakan. Yeah. Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 atau sudah diperbaiki itu. Sebetulnya hasil pemikiran orang-orang hebat dan pintar semua. Itu undang-undang yang sudah bagus. Kita ini, saya dulu di Hubintar ya. Hubungan internasional Polri. Itu banyak mendapat pujian, acungan jempol dari teman-teman luar yang mengatakan kalau soal aturan di Indonesia top, lengkap banyak. Cuman pelaksanaannya, implementasinya bagaimana? Kalau peraturan sudah bagus kita ini, cuman pelaksananya ini konsisten atau tidak? Standarnya 1 atau ganda atau triple dan sebagainya. Jadi kalau untuk mereformasi polisi, seperti yang saya bilang dulu, sangat tergantung dari orang-orang yang memegang komando itu. Kalau komando ini betul-betul orang-orang yang paham betul tentang bagaimana marwah, cita, filosofi, kepolisian disesuaikan dengan kultur dan subkultur yang ada di masyarakat, tuntutan zaman, harusnya bisa menyesuaikan diri. Loyalitas seorang pimpinan Polri harus kepada Tribrata. Sudah jelas, Tribrata tidak loyal kepada si A, si B, pejabat A, tapi Tribrata. Udah jelas itu. Jangan kemudian. Untuk mengingatkan Tribrata itu apa aja sih? Wah, sekarang ada perubahan lagi. Saya udah pensiunnya agak lupa ini Tribrata ini. Tapi bisa lihat di Google itu. Oke, udah jelas, satu pasti udah jelas itu. Pelaksananya saja kembali ke citahnya itu sudah benar. Nah, yang kedua. Tadi satu kan ya, 1 orang. Oke, 2. Yang kedua, memang ada beberapa hal yang kami rasakan. Kalau saya bilang kecemburuan sosial, mungkin terlalu ekstrem. Tetapi perbedaan yang ada, perlakuan yang ada di internal antara Satker A dengan Satker B, fungsi A dengan fungsi B. Di within Polri. Oke. Ini harus equal. Ya. Jangan hanya dari 5 fungsi kepolisian, hanya 1 atau 2 yang anak emas, anak perak, anak perunggu. Kita lihat, semua berbondong-bondong mau menuju ke fungsi yang penegakan hukum, yang menarik itu. Yang lain malas. Siapa yang ditaruh di situ lemes. Oke. Ya. Intinya berbondong-bondong jadi reskrim. Begitu bisa. Itu. Yang lain seperti hidup segan, mati tak mau katanya. Bagai kerakap tumbuh di batu. Hanya pelengkap sebagainya. Ini menentukan. Nah, mungkin reformasi polisi ini bisa diambil satu momen
supaya antar fungsi 5 fungsi kepolisian itu equal tugasnya. Kalau capek, capek semua. Kalau keringat, keringat semua. Jangan yang itu capek yang keringat, jatah hariannya 13.000, kalau 17.000 itu. Dimakan 3 kali. Ya. 3 kali ya. Kalau yang lain mungkin nggak perlu itu. Oke. Oh, ini nggak benar. Sudahlah, kita perlu saatnya mereformasi begini. Kita internal juga jangan menutup mata dengan hal-hal yang kita rasakan puluhan tahun ini. Tuh, yang kedua ini. Yang kedua itu ada azas keadilan within internal ya. Iya. Ya, oke. Di polisi juga ada unsur besar, namanya unsur operasional, yang terdiri dari 5 fungsi tadi, ada reserse, intel, sabara, binmas, lalu lintas. Ini harus equal nih, karena siapapun pemimpinnya, dia adalah bapak dari 5 fungsi ini, harus equal, bapak harus adil. Kemudian peran yang kedua, fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan ini supporting agency, seperti misalnya logistik, personel, ya, apalagi hukum, divisi hubinter, misalnya. Nah, itu fungsi-fungsi pendukung. Ini juga harus mempunyai peran yang sama. Jangan lagi ada istilah 4L. Apa itu 4L? Lo lagi. Nggak ada orang lain. Oke, nggak ada orang lain. Yang itu aja. Ya kalau benar. Kalau kemudian dulu pernah jadi mayat hidup, sekarang hidup lagi. Udah pernah mayat, hidup lagi nih. Sementara yang bertahun-tahun menjaga ininya, karena kebetulan dia jauh dari api, jauh dari panas, tidak terasa. Nah, ini polisi ada dari Sabang sampai Merauke, Bang. Jangan cuma yang itu aja yang mendapat peluang dan kesempatan hebat. Jadi yang merasa ya tidak diperlakukan, mungkin tidak diperlakukan, tapi merasa aku ini anak perak, anak tiri. Ya udah, loyo, ya. Mudah-mudahan ini disambut dengan senyum-senyum membenarkan apa yang saya katakan. Ya, ini timing reformasi polisi perlu pimpinan pemikir memperhitungkan asas keadilan tubuh Polri. Tetap dua ini. Kalau terjadi permasalahan dengan masyarakat segala macam, masyarakat tahunya polisi. Ya, yang kena pentung itu polisi-polisi Sabara, Brimob. Padahal anak-anak Sabara, Brimob itu survei membuktikan problem-problem yang berasal dari mereka itu sangat minim, Pak. Iya, ini waktunya. Mereka pun dongkol ini. Kenapa kami ini cuma bagian kena pentung? Sementara yang bikin masalah teman-teman kami yang di tempat yang lain. Begitu, Pak. Baru dua ya. Banyak kali ini. Kali panjang, tapi baru dua intinya. Yang ketiga, oke. Ya, kita paham. Apa dari kejadian kemarin ini sebetulnya Polri banyak disorot, bukan hanya oleh masyarakat yang secara langsung, tapi juga institusi-institusi di samping-samping Polri ini juga ikut memantau, merasakan bagaimana kiprah Polri 10 tahun terakhir lah. Ada yang bilang sama saya, 10 tahun terakhir polisi ini nampaknya terlalu dianak-emaskan. Oke. Padahal? Ya, semua institusi, semua anak bangsa itu berhak mendapat equal, perlakuan yang equal. Polri nampaknya mungkin anggarannya besar, ini segala macam. Ini harus kita sadari, teman kita samping kiri kanan, institusi semua yang ada itu melihat enak ya jadi polisi ya. Terutama 10 tahun kemarin. Itu sebetulnya adalah berkah yang diterima oleh Polri 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Harusnya dapat berkah begitu, ya dibayar dengan kinerja pelayanan yang membanggakan. Supaya kalaupun dapat peluang kewenangan yang besar, itu juga masyarakat melihat hasilnya ada, baiknya ada, tidak ribut. Kalau sebaliknya, setiap reformasi mendapat kewenangan, ada yang bilang ini cuma berebut kewenangan aja nih, berebut kue aja nih. Oke,
Tapi bagaimana implementasi, bagaimana peningkatan kinerja apa yang kami rasakan? Harus dirasakan dong. Kalau enggak cuman sorry maaf petatang petenteng doang Ya. dengan segala macam ini kayak tidak kebal peluru, tidak kebal hujan. Tetapi begitu ada kejadian dulu pernah ada kejadian di Sulawesi Barat, bencana alam, menurunkan bantuan saja kesulitan, Medan dan sebagainya. Itu kan jadi harusnya bisa dijawab berkah yang ada di Polri itu dengan aktualisasi pelayanan serve and protect yang juga meningkat. Baru 3. Baru 3. Banyak sekali. Yang keempat, Agak dekat kan ini. ya, ini agak mendadak ini Bang Refli ini mintanya. Ya, jadi saya pikir Memang saja kan top mind. Kan? Iya. Jadi yang kelima mungkin sekarang kan banyak yang mengatakan Polri bagusnya di bawah kementerian. Ya. Well, kalau mau lihat itu, mau dibandingkan mungkin dengan luar negeri, negara lain, betul. Ada banyak kepolisian yang di bawah kementerian dan lembaga. Mereka bagus-bagus saja. Mungkin itu yang menimbulkan wacana bagusnya Polri di bawah kementerian apa lembaga. Mungkin saja. Tetapi permasalahannya di tempat negara lain itu mungkin yang memanage, mengatur polisinya benar. Nah, kalau nanti mungkin kita diterapkan di sini Polri di bawah kementerian lembaga, lalu kemudian hanya menimbulkan kepekeuhan tambahan dari Polri kepada apa yang ada di kementerian lembaga, itu sama saja kembali membelenggu Polri dalam ikatan pekeuh yang semakin membuat dia dilema dalam menjalankan perannya sebagai penegakan hukum. Gitu. Jadi belum tentu model pemolisian di suatu negara itu cocok untuk kita adopsi karena kultur masyarakatnya, jumlah demografi segala macamnya berbeda, span of controlnya berbeda. Kalau kemarin terjadi kekecewaan di publik dengan sistem Polri langsung di bawah presiden ini, belum tentu karena itu di bawah presiden, tetapi bisa jadi seperti saya bilang selama ini itu karena kepemimpinan yang tidak atau belum maksimal. Dihubungkan dengan problem yang kedua yang juga saya sampaikan tadi, internal juga masih belum ada rasa sama di antara fungsi peran yang ada. Artinya 4 ini adalah cari model Indonesia. Cari model Indonesia. Banyak pemikir-pemikir di Polri yang hebat kok, yang sudah survei dikirim kemana-mana kok. Cari dong, cari yang bagus. Itu kesempatan ini bagus kita ambil. Seeking our own model, ya kan? Iya. Oke. Yang kelima. Yang kelima, terakhir ini. Last but not least. Last but not least, saya pikir Bang Refli dekat-dekatin juga. Nah, saya pikir Bang Refli kalau di samping nanti samping. Ya. Yang kelima ini mungkin juga Polri penting dibantu oleh setiap institusi komponen bangsa yang lain, bangsa kita maksudnya, terutama pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk mengkampanyekan kepada masyarakat tentang budaya patuh hukum, taat hukum. Ya, Pak, dulu waktu saya aktif Pak, pening kepala ngelihat masyarakat juga motong jalan, melawan arus, naik motor, nggak pakai helm, motornya nggak jelas. Yang saya lihat itu di luar negeri hampir-hampir tidak terlihat. Apakah itu dibilang kultur bangsa kita melanggar hukum? Saya pernah dengar orang cerita di Indonesia katanya hukum itu dibuat untuk dilanggar, bukan untuk dipatuhi. Kita lihat pagi hari di jalan-jalan, terutama di kota besar di Jakarta ini, pemandangan orang melanggar hukum, melanggar arus segala macam, satu hal biasa. Polisinya ada tapi tidak berbuat apa-apa. Kalau kami tegur, Dek, kenapa nggak ditindak? Capek dah.
Banyak kali yang kayak begitu. Nah ini butuh bantuan, jangan biarkan hanya polisi yang bertindak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi di kementerian lembaganya, serta kementerian sipil, itu juga harus membantu menghimbau masyarakat untuk patuh hukum. Jangan ini nanti ditilang marah, ditindak apa katanya kejam segala macam. Harus imbang. Masyarakat juga harus ada apa namanya perbaikan. Ya, jangan hanya mengatakan bahwa oh ini akibat polisinya nggak benar kita jadi melanggar hukum. Oke, Polri harus merubah diri dengan reformasi ini. Tadi 4 poin sudah. Poin kelima saya balikkan kepada masyarakat. Kalau polisi sudah mau berubah, ayo masyarakat kita juga berubah, kita juga patuh hukum, jangan melanggar, jangan kita bantu supaya negara kita lebih bagus ke depan. Begitu. Oke, luar biasa. Jadi kalau kita ulangi lagi, hampir lupa saya. 1 dari belakang tadi. 1 dulu ya. Dari belakang 1 manusianya. manusianya. Ya kan? Kalau manusianya ayam, pimpinannya ayam. Terbalik. Terbalik. Kalau pimpinannya ayam, maka yang lainnya bisa jadi ayam. Sebetulnya bukan dari Polri, di semua Ini semua unsur tempat. begitu. Jadi Ya. orang. Orang. Yang kedua, apa tadi? Keadilan di dalam internal. Oh iya. Jadi ada kesetaraan di dalam internal Polri. Beban tugas. Jangan kemudian beban tugas dan tanggung jawab serta kompensasi atau penghargaan itu jomplang. Ya. Yang ketiga, tadi bicara apa tadi Pak Bang? Yang keempat, cari yang kelima kita cari yang keempat kita cari our own model, ya kan? Yes. Model sendiri Sesuai dengan kultur bangsa kita. Yang ketiga tadi kalau polisi katanya baik, ya kan? Tunjukkan kinerjanya. Iya. Jangan cuma dapat kewenangan besar, karena kita dipantau oleh institusi dan seluruh masyarakat. Ya, 3 ya. Yang keempat tadi model sendiri. Ya. Yang kelima, kalau reformasi Polri sudah mau dimulai, ya masyarakat berubah juga. Iya dong. Lebih patuh pada hukum. Iya dong. Itu saudara sekalian yang bisa kita summary dari apa yang disampaikan oleh Napoleon Bonaparte, ya, mantan jenderal dari Prancis yang meruntuhkan benteng Versailles. Bastille. Bastille. Istananya Versailles. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Yes.